Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sumber ilmu. Sumber ilmu itu adalah Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran Allah mengangkat hambanya dan juga merendahkan hambanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin atau kama qala. Allah Ta'ala mengangkat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan yang lain. Dan semua ilmu terkumpul di dalam Al-Quranul Karim. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, man aradal ilm falyuthawwir al-Quran fa innahu fihi ilmul awwalina wal akhirin. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka dia pelajarilah Al-Quran. Karena Al-Quran ini terdapat ilmu orang-orang pertama dan ilmu orang-orang terakhir. Semua ilmu ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian Masruq rahimahullah juga berkata, ma yus'al ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an syai'in illa ilmuhu fil Quran. Illa anna ilmana yaqsuru anhu. Tidaklah sahabat-sahabat Nabi SAW ditanya tentang sesuatu melainkan semua ilmunya ada di Al-Quran. Cuman kenapa kita nggak bisa? Karena kita terbatas di dalam memahami Al-Quranul Karim. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna minal Qur'an tibyanan likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran ini penjelasan atas segala sesuatu. Makanya segala sesuatu ada penjelasannya di dalam Al-Quranul Karim. Ya, semua ilmu, semua penjelasan ada pembahasannya di dalam Al-Quranul Karim. Dan semakin seseorang tadabbur, semakin seseorang mempelajari, memperdalam, memahami Al-Quran, maka semakin luas ilmunya. Ya, di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat bagus tentang Al-Quran. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam Muqaddimah Tafsir, risalah beliau Muqaddimah Tafsir, beliau mengatakan tentang kedudukan dan keutamaan Al-Quranul Karim. Kata beliau, Al-Quran huwa hablullahil matin, wa dzikrul hakim, wa siratul mustaqim, alladhi la tazigh bihil ahwa, wa la taltabis bihil alsun, wa la yakhlaq ala kathrati tardid, wa la tanqadi ajaibuhu. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang Al-Quran, Al-Quran huwa hablullahil matin. Dia tali Allah yang sangat kuat. Ya, tali Allah yang sangat kuat. Maka seseorang tidak mungkin memiliki hubungan yang dekat dengan Allah kalau seandainya dia jauh dari kitabullah azza wa jalla. Semakin dia dekat dengan kitabullah, maka semakin dia dekat kepada Allah. Ya, semakin jauh dari Al-Quran, maka semakin jauh dari Allah azza wa jalla. Karena Al-Quran firman-Nya. Ya, maka Ibnu Taimiyah hablullahil matin, tali Allah yang sangat kuat. Wa dzikrul hakim, ya, dan zikir yang penuh hikmah Al-Quran itu. Wassiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Ya, Al-Quran. Alladzi la tazigh bihil ahwa, yang tidak akan tersesat dengan hawa nafsu. Wala taltabis bihil alsun, dan tidak tercampur dengan lisan-lisan manusia. Karena Al-Quran mu'jizat, ya, perkataan Allah yang tidak bisa tercampur dengan perkataan makhluknya. Wala yakhlaq ala kathrati tardid, dan tidak mungkin bosan apabila diulang-ulang. Maka nggak ada orang mengatakan ana bosan baca Al-Quran. Mesti semakin dia sering baca, semakin memiliki kerinduan terhadap kitabullah azza wa jalla. Apabila dia sudah hatam, dia balik lagi. Dia sudah hatam, dia balik lagi. Dan terus seperti itu. Maka sifatnya Al-Quran tidak pernah bosan untuk dibaca. Wala tanqadi ajaibuhu, dan tidak terputus keajaibannya. Jadi kalau antum mempelajari Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas,
Antum catat semua fawaid yang ada dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian antum ulang lagi, mesti antum mendapatkan hal yang baru di Al-Quran. Maka tidak mungkin terputus keajaibannya. Semakin seseorang mempelajari Al-Quran, maka semakin banyak keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Ya, makanya para ulama dia mengambil dari Al-Quran beberapa tema. Seperti Ibnu Al-Qayyim, dia memiliki risalah Amthalul Quran, permisalan-permisalan di Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak memisalkan kehidupan dunia, memisalkan orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada juga risalah Aqsamul Quran, sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Apa yang diinginkan oleh Allah dari setiap sumpahnya. Ada yang mempelajari, ada yang mengarang kitab tafsir Al-Quran dari ma'thur, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada Al-Quran dengan hadis. Ada yang mengarang Al-Quran dari sisi bahasa dan sastranya. Dia terus mempelajari sastra yang ada di dalam Al-Quran. Maka la tanqati ajaibuhu, tidak akan terputus keajaibannya. Ya, tidak akan terputus. Kemudian kata beliau, wala yashba' minhul ulama, dan ulama tidak mungkin kenyang, berhenti di dalam mempelajari Al-Quran. Terus dia pelajari. Ya, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kesibukannya mengarang kitab, membantah, belajar dan yang lainnya, di akhir hayatnya dia banyak baca Al-Quran dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal dia setiap hari hidup dengan ilmu. Cuma di akhir hayat dia lebih fokus kepada Al-Quran. Maka dia mengatakan sebelum wafatnya, ya laitani utitul Quran kullahu. Kata dia, seandainya aku habiskan semua usiaku dengan Al-Quran, itu jauh lebih baik. Ya, padahal dia habis dengan ilmu, tapi menunjukkan ketika seseorang mengkaji Al-Quran, dia akan mendapati banyak keajaiban dan banyak kebaikan. Man qala bihi sadaq. Barang siapa yang berkata dengan Al-Quran, maka akan benar. Wa man amila bihi ujir. Barang siapa yang mengamalkan Al-Quran akan mendapatkan ganjaran. Wa man hakama bihi adal. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia akan berbuat adil. Wa man da'a ilaihi hudiya ila sirati mustaqim. Barang siapa yang menyuruh kepada Al-Quran, maka akan dikasih petunjuk menuju jalan yang lurus. Wa man tarakahu min jabbarin qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran karena kesombongan, maka akan dibinasakan oleh Allah. Wa man ibtagha al-huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk selain dari petunjuk Al-Quran, niscaya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang besar dari Kitabullahi Azza wa Jalla.